dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu analisis kebutuhan bahan ajar yang terbagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama yaitu identifikasi kebutuhan, yang kedua analisis sasaran, dan yang terakhir analisis kurikulum. Next, Kak. Yang pertama, kekurangan sumber media belajar. Kekurangan seperti kekurangan proyektor. Hal ini dapat menghambat proses pembelajaran yang dinamis dan interaktif, terutama untuk materi-materi yang membutuhkan visualisasi. Yang kedua, kesulitan memahami konsep, seperti kurangnya penguasaan materi. Yang kedua, metode pengajaran yang tidak tepat atau kurang tepat. Dan yang terakhir, kurangnya motivasi belajar. Nah, berdasarkan hasil observasi pembagian angket kelas 6D dan wawancara kepada wali kelas siswa kelas 6D SD Negeri Lidah Kulon 1, kelompok kami dapat mengetahui bahwa mayoritas siswa kelas 6D di SD Negeri Lidah Kulon 1 lebih menyukai metode pembelajaran visual. Oleh karena itu, kelompok kami tertarik untuk membuat program bahan ajar berupa buku ajar yang di mana isi dari buku tersebut tidak hanya berisi tentang materi pembelajaran, tetapi di dalam buku tersebut juga dilengkapi oleh kode QR yang di dalamnya berisi video. Oke, lanjut Kak. Analisis kurikulum. Yang pertama ada validasi ahli. Hasil validasi oleh para ahli menyatakan bahwa buku tersebut sudah sesuai dengan kurikulum Merdeka. Hal ini menunjukkan bahwa bahan ajar tersebut telah memenuhi standar kualitas dan kelayakan untuk digunakan dalam pembelajaran di sekolah. Yang kedua, tanggapan siswa. Siswa menyukai buku tersebut dan terlihat antusias saat mempelajarinya. Hal ini menunjukkan bahwa bahan ajar tersebut menarik dan mudah dipahami oleh siswa. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk materi selanjutnya adalah proses pengembangan bahan ajar. Proses pengembangan bahan ajar ini ada 3 topik bahasan. Yang pertama adalah model pengembangan, yang kedua tahapan pengembangan, yang ketiga adalah teknik dan strategi. Next. Baik. Nah, pada model pengembangan ini, bahan ajar yang kami buat menggunakan model pengembangan ADDIE, atau yang pertama analisis, design, development, implementation, dan evaluation. Yang pertama adalah analisis. Nah, analisis ini adalah menganalisis kebutuhan, karakteristik siswa, dan tujuan pembelajaran, serta mengidentifikasi sumber daya yang dibutuhkan. Selanjutnya adalah desain, di mana desain ini adalah merancang konsep buku interaktif seperti pemetaan materi, alur cerita, aktivitas, dan multimedia yang akan digunakan. Selanjutnya adalah menentukan strategi pembelajaran yang sesuai. Yang ketiga ada development. Nah, pada modal pengembangan yang ketiga ini, mengembangkan desain yang sudah kami rancang sesuai dengan analisis lapangan. Yang keempat adalah implementation, menerapkan bahan ajar atau buku interaksi siswa dalam pembelajaran di kelas. Selanjutnya adalah evaluasi. Nah, evaluasi ini mengevaluasi efektivitas buku interaktif dalam mencapai tujuan pembelajaran dan memberikan angket validasi untuk mendapatkan penilaian, saran, dan masukan dari tim ahli. Nah, tim ahli ini
ada guru kelas 6D dan dosen. Sesuai dengan tahap pengembangan tadi, analisis ini memberikan angket kepada siswa untuk mengukur kebutuhan, karakteristik, dan tujuan pembelajaran yang akan dibuat, serta melakukan wawancara kepada wali kelas guna mengetahui sumber daya atau fasilitas kebutuhan siswa dan kebiasaan siswa di dalam kelas. Jadi sebelumnya kami sudah melakukan pembagian angket kepada siswa, tujuannya untuk mengetahui karakteristik siswa, terus kelebihan yang dimiliki siswa, metode pembelajaran, dan kekurangan bahan ajarnya. Selanjutnya ada desain. Nah, desain ini mendesain bahan ajar sesuai analisis lapangan tadi yang sudah kelompok kami lakukan berdasarkan hasil angket. 10 siswa menyukai pembelajaran dengan membaca buku. Bukunya buku yang menarik, seperti ada gambar, terus ada kuis, latihan soal, seperti itu. Dan 20 siswa menyukai pembelajaran audiovisual. Nah, pembelajaran audiovisual ini dimaksud adalah pembelajaran menyenangkan dan menarik. Hasil yang didapat berupa buku interaktif yang memanfaatkan teknologi. Nah, teknologi ini yang dimaksud adalah menggunakan scan barcode tadi berisi video pembelajaran. Yang ketiga ada development. Pada tahap pengembangan ini, hasil yang didapat dari desain yaitu berupa buku interaktif yang memanfaatkan teknologi atau scan barcode berisi video pembelajaran. Yang keempat ada implementasi. Setelah bahan ajar dikembangkan, maka selanjutnya adalah penerapan bahan ajar. Objek penelitian kelas 6D dengan jumlah siswa 30. Nah, melihat respon anak terkait bahan ajar yang kami sampaikan guna menetapkan kevalidasian bahan ajar serta memberikan angket instrumen validasi pada wali kelas 6. Selanjutnya ada evaluasi. Nah, pada tahap ini pengembangan bahan ajar yang telah kami lakukan ini dinilai oleh tim ahli. Saran dan kritik yang kami peroleh dari tim ahli, guru kelas 6 dan dosen berupa perbaikan untuk gambar atau visual di salah satu topik dalam buku ajar. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, jadi teknik dan strategi yang ditetapkan dalam buku bahan ajar ini adalah sebuah buku cetak dengan inovasi baru yang memanfaatkan teknologi digital. Buku ini di dalamnya tidak hanya berupa materi saja, tetapi terdapat sebuah video animasi, project, kuis, yang dapat diakses melalui scan QR code. Setelah mempelajari buku ini, diharapkan siswa dapat memahami materi dan dapat mengidentifikasi suatu permasalahan yang nantinya akan dipecahkan untuk menyelesaikan proyeknya. Buku ini kami rancang untuk siswa kelas 6 SD. Buku ini diharapkan dapat membantu siswa untuk meningkatkan minat belajar PPKN dan berliterasi. Untuk materi yang selanjutnya akan Untuk selanjutnya adalah mengenai deskripsi bahan ajar. Di sini saya akan menyampaikan tentang judul bahan ajar, cakupan materi, struktur bahan ajar, dan pendekatan pembelajaran. Next. Nah, judul dari bahan ajar kelompok kami adalah Bhinekaku Negaraku. Cakupan materi yaitu materi yang diujikan dalam penelitian ini berupa buku ajar yang disertai QR code dengan topik persatuan dan kesatuan, gotong royong serta hak dan kewajiban supaya siswa dapat menguasai dan memahami arti penting dari persatuan dan kesatuan dan dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk yang selanjutnya adalah struktur bahan ajar.
Dalam bahan ajar ini terdapat 3 topik pembelajaran. Yang pertama adalah persatuan dan kesatuan, berisi penjabaran tentang konsep dan definisi, upaya mempertahankan dan disertai kuis barcode menarik. Topik yang kedua adalah gotong royong, berisi tentang definisi dan prinsip gotong royong, tujuan, manfaat, dan contoh implementasi di kehidupan sehari-hari. Untuk topik yang terakhir yaitu hak dan kewajiban warga negara, berisi definisi, pelaksanaan, dan contoh penerapannya, serta manfaatnya. Untuk yang selanjutnya adalah pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran di sini menyesuaikan dengan topik yang diambil. Maka pembelajaran dibuat berkelompok untuk melatih kekompakan, persatuan, dan berdiskusi kelompok. Siswa diberikan tugas permasalahan umum secara berkelompok, kemudian siswa presentasikan hasil dari diskusi kelompok tersebut di depan kelas. Selain itu, kelompok ini memudahkan dalam melakukan pendekatan intensif kepada siswa dalam proses pembelajaran. Nah, untuk yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, sekarang kita membahas terkait karakteristik bahan ajar. Nah, beberapa poin yang dicantumkan dalam karakteristik bahan ajar sendiri ada format dan tampilan, penggunaan media, dan juga fitur pendukung. Next. Untuk format dan tampilannya sendiri, buku Bhinneka Negaraku ini memiliki ukuran A4, kemudian jenis kertasnya sendiri digunakan dalam pembuatan bahan Jenis kertas yang digunakan dalam pembuatan bahan ajar ada 2 jenis, yaitu soft cover pada bagian cover dan kertas HVS pada isi bukunya. Adapun layout dari buku ini, buku dicetak dengan halaman bolak-balik dikarenakan lebih efektif dan juga efisien. Selain itu juga menghemat biaya percetakan. Dan untuk desainnya, kita menggunakan Canva dengan semenarik mungkin supaya memotivasi peserta didik untuk belajar. Next. Untuk penggunaan media yang digunakan dalam buku ajar yang telah disusun adalah berupa gambar animasi, video animasi, dan juga ilustrasi yang dilengkapi dengan materi pembelajaran yang dapat mendukung proses belajar peserta didik. Buku ini juga dilengkapi dengan scan QR Code untuk mengemas video pembelajaran dan kuis di setiap babnya. Untuk fitur pendukungnya sendiri, latihan soal baik secara tertulis maupun dengan kuis online. Selain itu, terdapat juga video pembelajaran yang dikemas dengan scan QR Code yang dapat diakses menggunakan HP. Kemudian, kelebihan dan juga kekurangan dari bahan ajar. Untuk kelebihannya sendiri, yang pertama terdapat gambar atau animasi menarik di dalamnya. Jadi di buku ini kita memang memprioritaskan untuk memperbanyak animasinya supaya siswa tidak merasa bosan ketika kegiatan pembelajaran. Kemudian ada juga scan barcode yang terdapat di dalam materi sehingga siswa bisa mengakses buku ini di mana saja, tidak hanya saat kegiatan pembelajaran di kelas. Dan juga ada video pembelajaran di dalam scan QR Code-nya sendiri untuk memberikan pemahaman awal kepada siswa terkait topik yang akan dibahas. Nah, untuk kekurangannya sendiri, yang pertama ada satu topik bahasan yang gambar atau animasinya kurang. Ini untuk satu topik bahasanya itu terdapat pada topik gotong royong. Kemudian yang kedua, topik pertama, scan barcode-nya error. Nah, scan barcode ini yang error itu terdapat pada scan QR untuk kuisnya. Jadi untuk evaluasi siswa. Kemudian yang ketiga, akses barcode hanya bisa digunakan saat device terhubung internet. Next. Oke, untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Dipersilakan. Baik, selanjutnya yaitu adalah implementasi dan evaluasi. Next. Nah, yaitu strategi implementasi. Strategi implementasi bahan ajar. Bahan ajar yang kami buat ini diimplementasikan secara langsung ke siswa kelas 6 SD Lidah Kolom 1.
dengan beberapa rangkaian cara, yakni yang satu, pembagian kelompok, dua, penyampaian materi bahan ajar, tiga, diskusi kelompok mengenai proyek yang ada di bahan ajar. Next. Hasil uji coba. Hasil dari uji coba kami ada dua. Kemana sih? Mohon maaf ya, ada kesalahan teknis sedikit. Aku juga tuh video kayaknya no ibu ambil orang deh. Baik, hasil dari uji coba yaitu hasil pengamatan guru kelas 6 SD dan hasil uji coba yang dilakukan kepada siswa sebagai pengguna, yaitu sekitaran 30 siswa. Hasil pertama yaitu terhadap pengetahuan guru SD, yaitu bahan ajar yang kami dibuat dipandang layak untuk digunakan, materi pengembangan bahan ajar yang sudah sesuai dengan SK dan SD, bahan ajar sudah mencakup seluruh topik yang relevan dan sesuai dengan kurikulum Merdeka, tata kebahasaan bahasa juga sudah sesuai dan jelas, bahan ajar yang sudah menunjukkan tujuan, bahan ajar sudah menarik karena telah tersedia animasi menarik yang mampu meningkatkan semangat siswa. Yang kedua, hasil uji coba kepada siswa, yaitu 30 siswa menjawab senang belajar menggunakan bahan ajar, 88% siswa menyatakan uraian dan contoh dalam bahan ajar mudah dimengerti, 89% menyatakan minat membaca meningkatkan saat menggunakan bahan ajar, 89% menyatakan mudah memahami bahasa yang ada pada bahan ajar, 77% menyatakan ilustrasi atau gambar sudah sesuai dengan pembelajaran, 81% menyatakan contoh yang ada pada bahan ajar membuat semakin paham akan materi yang diajarkan, dan 81% menyatakan contoh yang ada pada bahan ajar menarik perhatian dalam mempelajari materi. Next. Kemudian ada evaluasi dan perbaikan. Proses evaluasi dan perbaikan bahan ajar berdasarkan hasil uji coba merupakan langkah penting untuk memastikan kualitas dan efektivitas bahan ajar dalam proses pembelajaran. Nah, di sini ada beberapa saran dari guru dan siswa terhadap bahan ajar yang kelompok kami ciptakan. Yang pertama yaitu saran guru kelas 6 terhadap bahan ajar. Gambar harus jelas dan dibuat lebih menarik lagi. Perhatikan lagi desain tampilan dan ajar. Uraian materi lebih disederhanakan lagi. Berbanyak gambar animasi di beberapa poin topik. Yang kedua, saran dari siswa kelas 6. Yang menggunakan bahan ajar. Wacana lebih dipersingkat lagi, bahan ajar sebaiknya disertai dengan gambar yang lebih jelas, ada kalimat atau materi yang sulit dipahami, bahan ajar sesuai dengan keinginan siswa, siswa lebih mudah memahami materi pembelajaran, contoh-contoh yang terdapat pada bahan ajar sangat menarik. Kemudian untuk penutup akan disampaikan oleh teman saya. Baik, terima kasih kepada Mbak Sabrina. Sebelum itu kami kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk kelompok 6 atas presentasi yang disampaikan.
Selanjutnya, dipersilahkan untuk kelompok yang menanggapi apa yang dipresentasikan kelompok 6. Bisa berupa pertanyaan ataupun tanggapan. Dipersilahkan. Baik, izinkan saya perwakilan dari kelompok 6 untuk menanggapi ke presentasi dari kelompok kelas 6. Jadi patut diapresiasi ya teman-teman, ini cukup kritis dalam penyampaiannya, PPT-nya juga bagus, tetapi tidak bisa dipungkiri juga ada beberapa pertanyaan yang terbenak dalam pikiran kami. Tadi kan sempat dijelaskan oleh Mbak Dea mengenai sistematika proses pengembangan bahan ajar yang dipilih oleh kelompok kelas 6. Pertanyaan saya cukup sederhana. Seberapa fleksibel dan adaptif bahan ajar yang dikembangkan? Kebutuhan setiap anak kan berbeda-beda. Nah, apakah bahan ajar ini dapat dimodifikasi dan disesuaikan dengan kebutuhan dan konteks yang berbeda-beda? Apakah pertanyaan saya bisa diterima? Sebelumnya, mohon maaf kepada teman-teman, tadi ada kendala sinyal sedikit. Mungkin jika ada saran yang tadi sudah disampaikan, mohon untuk disampaikan ulang ya. Mohon maaf sebelumnya, terima kasih. Saya ulang ya. Iya, silakan Mbak Devi. Tadi kan sempat dijelaskan oleh Mbak Dea mengenai sistematika proses pengembangan bahan ajar yang dipilih oleh kelompok kelas 6 ini. Pertanyaan saya sederhana, seberapa fleksibel dan adaptif bahan ajar yang dikembangkan? Kebutuhan setiap anak-anak kan berbeda-beda ya. Nah, apakah bahan ajar ini dapat dimodifikasi dan disesuaikan dengan kebutuhan dan konteks yang berbeda-beda? Apakah bisa diterima pertanyaan saya? Iya, bisa diterima Mbak. Baik, sebelumnya izin menjawab ya. Mengenai tentang keefektifan bahan ajar yang telah kelompok kami buat, melihat kebutuhan siswa yang berbeda-beda. Nah, sebelum membuat bahan ajar, tentunya kelompok kita sudah membuat atau melakukan penyebaran angket. Nah, di mana penyebaran angket itu dibagikan pada siswa dan hasilnya itu kelompok kami itu menyimpulkan bahwa kita membuat bahan ajar sesuai dengan hasil angket yang telah diisi. Ya, kemudian izin menambahkan ya. Kemudian untuk keefektifannya sendiri tentu saja bahan ajar ini sangat efektif karena bukunya itu kan kecil jadi bisa dibawa di mana saja. Kemudian
akses melalui scan QR code, itu juga scan QR code-nya pun juga bisa diakses di mana saja. Nah, caranya bagaimana? Bisa saja dengan siswa memfoto QR code tersebut, kemudian bisa diakses ketika di rumah, seperti itu. Ya, barangkali teman-teman yang lain ingin menambahkan, dipersilahkan. Apa boleh saya bertanya mewakili kelompok saya? Tapi pertanyaannya berbeda dengan pertanyaan yang diajukan oleh teman saya yang tadi. Boleh, Devi. Eh, Baiklah, di sini saya murni bertanya karena kalian ini kelompoknya kan membuat buku bahan ajar ya. Jadi saya bertanya, apa yang membedakan buku bahan ajar yang kalian buat? Intinya gini, apa yang membedakan buku kalian dengan buku bahan ajar SD kelas 6 pada umumnya? Karena tadi disebutkan berdasarkan observasi kalian, siswa SD yang kalian kunjungi, siswa SD tersebut lebih cenderung menyukai media visual dalam sistem pembelajarannya. Dan saya dan kelompok saya juga tadi menyoroti dalam hal QR barcode yang ada di dalam buku. Apakah QR barcode tersebut termasuk salah satu keunggulan dari buku kalian? Seperti contoh beberapa buku SD, buku sekolah zaman sekarang yang menggunakan barcode seperti penerbit Erlangga, itu kan sudah biasa menggunakan barcode gitu. Itu saja. Terima kasih. Baik, izin menjawab nih Mbak Devi. Yang membedakan buku kelompok kami buat dengan buku-buku yang sudah beredar, ya tentunya keunggulannya salah satunya adalah QR code tadi. Tapi ada beberapa yang membuat buku kita ini lebih unggul. Di antaranya itu materinya singkat, menarik, dan lebih mudah dipahami. Pada umumnya buku yang sudah tersebar kan terlalu banyak bacaan, terus materinya itu terlalu bertele-tele. Nah, di sini kelompok kami menyediakan buku yang materinya itu singkat, padat, dan praktis sehingga mudah dipahami oleh siswa. Kami juga setelah setelah topik selesai kan disediakan sebuah kuis. Nah, pada masing-masing kuis itu dikerjakan siswa langsung setelah topik itu selesai. Nah, di mana siswa itu turun langsung untuk mengerjakan kuis tadi. Nah, hasilnya itu dipaparkan di depan kelas. Nah, hasilnya itu bukan hanya dipaparkan dalam bentuk presentasi biasa dengan bercerita, tetapi bisa melalui bermain peran dan tanya jawab. Ada juga kemarin itu dipaparkan dalam bentuk mind mapping. Sudah Mbak Devi, apakah bisa diterima? Sudah bisa diterima. Terima kasih. Bagaimana kelompok 5, apakah ada tanggapan lagi? Sudah tidak ada Mbak Nuritna.
kelompok 6 sudah sangat baik sekali. Ya, Kelompok 6 Baik, terima kasih untuk kelompok 5 atas tanggapannya yang disampaikan untuk kelompok 6. Selanjutnya adalah sesi foto bersama. Jadi diharapkan untuk teman-teman untuk untuk on cam semuanya. Dan akan diambil alih oleh Mbak Putri Fiisyatil. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Miss Ut Uut. keren. Terima kasih Mbak Terima Uut. kasih. Terima kasih Mbak Terima Uut. kasih, keren banget. Miss Uut keren sekali, Miss Uut.